Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'da. Para pengunjung kafe apa? Kafe Seribu Batu. Iki 1000 batu bayar lho kok. Dipromosekno. 1000 tangga tak batu. 1000 tangga ya kena, 1000 batu ya kena. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan segala nikmat Allah kita bisa berkumpul, berbahagia, sekaligus jaredah nom-nom barengi hari kasih sayang. Karo disauri ra apa-apa yen ngono. Lho enggak interaktif kok. Najan kalian tidak punya kasih sayang, tetap merayakan kasih sayang. Gayane kecomotoran. Karena bertepatan dengan hari kasih sayang, maka perlu kita memahami makna kasih sayang itu. Jadi ketika kita belajar dengan Islam, kita belajar lewat agama, maka kasih sayang itu disimbolkan Allah dengan bahasa wa ilahukum ilahu wahid. Jadi wa ilahukum, Tuhan Anda itu ilahun wahidun, satu Tuhan saja, sing mengasihi, menyayangi kita semua, bahkan tidak hanya kita, seluruh alam jagat raya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini puncaknya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali huwa Allah. Terus kita digiring untuk mengenal Allah. Lagi maknanya Valentine, orang Valentine kere-kere orang. Valentine King Islam. Banter-banter dah. Jadi Ar-Rahmanu dalam bahasa pesantren, Ar-Rahmanu dalam konteks Islam itu belas kasih di dunia dan akhirat. Nah ini yang perlu awal kita maknai. Kasih sayangmu, cintamu karo sapa wae, lebih-lebih dengan cinta yang ada di dekatmu. Najan Anda adalah pilihan terakhir, tegese Anda adalah turahan. Jadi saya mencoba mengulang bahasa itu, bahwasannya Anda tidak patut bangga dipilih oleh kekasihmu, sebab Anda adalah turahan. Anda dari sekian cinta sing wis kadung kocar-kacir, sekarang pilihannya ring dirimu. Bukan dirimu lantas yang terbaik, paling bobrok. Kembali ke tema Ar-Rahmanu, Allah adalah zat yang belas kasih dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas, bahwasannya cintane awake dhewe, sayangnya awake dhewe, seberapa ribu triliun persentasenya tetap beda mek kasih sayang Gusti Allah. Beda. Maknanya apa? Maknanya prioritas kita mencintai Allah itu harusnya melebihi cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kasus nyatanya berbalik. Ketika kita mencintai orang-orang yang kita cintai, justru cintanya Allah yang harus kita kembalikan malah hilang. Ini yang bikin hidup
kurang nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu iso dikatakan nyaman dan kenyamanan bisa dikatakan tidak nyaman, tergantung pelaku. Makanya ada istilah misteri jok belakang. Kita sih tidak ada yang bonceng rumang samu. Neng buri kuono dan berubah-ubah warna sing bonceng, tergantung selera. Pengen cewek betul cewek, pengen kuntilanak, pengen gendruwo. Rok cekaan, rok dawana, pokoknya selera lah. Mulane Naim tak pengen melu dok buri. Jadi alangkah bagaimana kita harus mengartikan hidup, walaupun kita pakai tersenyum, pakai nguyu, berhibur, itu kena-kena wae. Sebab kadang pendidikan, kadang ilmu, hidayahnya Allah itu tidak harus kita sepanan. Kadang cukup berhibur, kata niki ya bisa juga. Makanya meh ngejak bojo mbuh ewuh mbuh rak ndiragat ya rak arti. Alasannya tidak tahu, terpaksa ngejak anak. Ragatnya kan murah. Sampai jaket kok ame diduwit jaketku kan ya jauh. Kelasnya jauh no. Rego murah, rego larang. Jadi monggo kita menggali sebegitu hebatnya ketika kita mengallahkan Allah dengan asma ar-Rahmannya. Bukti yang sering kita rasakan walaupun kita tidak pernah mau merasakan dan tidak mau jujur karena kita kurang bisa tafakur. Bahwasannya kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini luar biasa. Mun saiki ngene. Misal 3 hari bojomu masak nemoh, gawekno wedang moh, dikeloni moh, piye perasaanmu? Sebagai kaum lelaki. Piye? Golek neh. Ini maknanya ketika manusia diperlakukan oleh lawan jenisnya, yakni orang-orang yang dicintai, lebih-lebih dalam keluarga, mesti dia ora bakal iso nrimo. Terus kita kembalikan cara berpikir ini kepada Allah. Betapa banyak perilaku kita yang mengecewakan Allah. Berapa ratus kali kita mengecewakan Allah. Neng najan toh koyok ngono sampai hari ini kita tidak pernah dikecewakan. Mundur sampai ndelok. Satu kali saja kita tidak pernah dikecewakan Gusti Allah. Bukti surah karu-karuan bukti. Mripate awake dhewe tanpa harus ada perawatan khusus tetap sampai hari ini aktif normal. Tegese tidak usah charger, ora usah dadak macam-macam lah. Nek dibanding no ketika baru 3 hari cintamu rak ngrumati dirimu wis berontak. Tapi sudah berapa waktu lama kita orang ngrumati Gusti Allah? Maknanya tidak mengabdikan diri pada beliau. Tapi kita ora pernah dikai beban, tidak pernah dikasih hukuman dan bahkan tidak diadili untuk hari ini. Niki maknanya Valentine. Ini maknanya hari kasih sayang. Jadi kasih sayang kita, cara memaknai kita beda dengan cara mereka-mereka yang ada di sana. Walaupun kita juga hobi musik apa-apa. Walaupun kita juga seneng neng dunia-dunia malam. Wong ajan anak king. Yang dulunya mungkin ngombe bir, saya ya tetap ngombe bir. Tapi kan bir syariah. Bir syariah, bukan bir Mbah Darman. Makanya yang perlu kita gali adalah sesuai dengan event Valentine, niku bagaimana kita mentafakuri, mensyukuri keadaan di mana kesalahan kita yang banyak sampai hari ini belum pernah ada hukuman sama sekali. Belas, estu nih. Nek niat awake dhewe diajar mbek Gusti Allah, berapa kelakuan yang pernah kita lakukan kepada Allah dan itu sangat menyakitkan Allah.
Karena Allah itu adalah independen, Allah tidak butuh sama kegaweane, Allah tidak butuh sama makhluknya, maka apapun yang mengecewakan bagi Allah dalam teori matematika, Allah kecewa. Tapi Allah tidak akan pernah kecewa. Allah tetap gagah dengan kemahaan Allahnya sebab beliau sang pencipta. Tapi yang harusnya kita munculkan adalah bagaimana kita tidak mengecewakan Allah. Dalam arti Anda tak ciptakno, semua penciptaan saya ciptakan illa liya'budun. Supaya mereka menyembah kepadaku. Sesuai dengan porsi dan keadaan mereka sebagai siapa. Niki sing penting. Mulane wong niku ora usah susah. Dan jangan gelisah. Karena kondisi yang sementara waktu diartikan oleh kita adalah kondisi yang sulit. Sebab dunia niku sejatine tidak ada sulit. Ayo coba wong semene kae sing sulitmu apa nyacak omong nang aku. Duit. Sing muni rak duit wis ragan duit. Ayo. Wis duwe gaji, isih duwe kayu, isih kurang apa meneh? Kurang apa? Orang wani nek kuwi. Nomor piro? Jadi boleh jane menambah itu sah dan legal. Sangat sah dan legal dalam agama. Yang tidak boleh menambah dengan mencuri. Lewat pintu belakang, eling-eling Roy. Lewat pintu belakang enggak boleh. Nek sah oleh. Jadi ora kena nggo nyelimpet ngono. Nggawa surat omah nang batinmu kok entekno Gung Royali penyanyi ngono. Heeh. Eta ora krungu. Masa lalu. Aja ora krungu, Kak. Iki memang ning Kudus. Sebab peristiwa ini ning Kudus. Dan saya adalah bagian dari oknum sing nderekake. Lho, luar biasa. Allah ta ya. Ora ana. Ana kiai nek dherekake anak buahe royal. Golek sak donya. Ana kiai kok dherekno anak buahe royal apa ana? Sak alam donya ana siji tok. Iki hari ini kita masih hidup dan bisa tertawa itu karena rahmannya Allah. Saestu. Cuman yang perlu kita garis bawahi, ada saatnya kasih sayangnya Allah murni dihentikan secara totalitas. Kapan itu? Ketika kita diambil, ketika kita dipanggil, dan ketika kita ditentukan masa berlaku ning urip wis dintai. Niki, maknanya apa? Berarti kehidupan ini adalah bagian dari bagaimana cara kita kembali kepada Allah dan menemukan kasih sayang kembali di sana. Sebab kalimatnya la ilaha illa huwar rahmanur ar-rahim niku sing welas asih ing dalam akhirat tok. Di sini oke, siapapun tidak mungkin tidak dikasih sayangnya. Tapi ketika wis nemu ar-rahim, orang-orang yang tidak patut mendapat kasih sayang mesti dihapus. Niki yang perlu kita kenalkan bersamaan dengan Valentine ini, mengartikan makna kasih sayang. Ora kudu muni I love you. Jadi ora usah muni apa rinduku hanya untukmu tok. Dirimu jauh kok apa dadak rindu-rindu. Ora melu kok. Dijak ya angel. Ya dak ngakon jemput. Sapa ya? Rahasia sapa? Wis akhir muni ngono kan kepo kabeh. Nek panase wong lah ya gampang. Dunya kok angel-angel. Saestu. Dengan latar belakang apa kita, dengan kondisi seperti apa kita, perlu kita beda dengan orang-orang yang lain. Jadi lunga adoh-adoh niku kudune ana hal-hal sing positif yang bisa kita ambil. Niki ning Kudus. Kudus niku maknane suci. Jadi salah satu asmane Gusti Allah niku Al-Qudusu. Kudus niku suci. Maknanya apa? Di Valentine adalah kasih sayang. Kasih sayangmu dengan keluargamu adalah hari di mana malam hari ini dirimu bersuci, tidak saling mempunyai dosa.
Ayo, sanggup Tara. Salahmu bojomu ra kok jak. Ayo. Sing ra bojo meneng wae. Sing nduk mburi kae jomblo-jomblo ora genah lho. Pota-poto. Jadi ya Allah, ketika kita sadar betul Gusti Allah yang nyayangi awake dhewe pun toh kita bayangkan. Ono semua organ di dalam tubuh yang sama sekali kita tidak pernah melihat. Bahkan andekan ada mesin pendeteksi itu hanya kira-kira. Ono rongsen, ono seket, niku hanya kira-kira. Tapi tata letak struktur yang betul faham niku mung Gusti Allah. Mulai dari dulu sampai malam hari ini ora do konslet dhewe-dhewe. Mboten enten sing konslet. Niki lho kasih sayang betul. Lah, selama ini sing sangat-sangat perlu kita gugah dari kita adalah siapa yang paling mencintai kita, siapa yang paling menyayangi kita. Orang lain hanya Gusti. Mboten enten saestu. Jadi orang-orang sejauh apa mencintai kita, sehebat apa mencintai kita, cinta itu tetap di batasan. Sebab menungso itu dia sifat jengkel, menungso dia sifat bosen, menungso dia sifat curiga, mereka punya sifat cemburu. Neng Allah asli duwe cemburu. Allah itu sangat cemburu. Awakmu bermesra-mesraan dengan orang yang kamu cintai. Kapan dirimu bermesra-mesraan denganku? Kapan dirimu bermanja-manja denganku? Nonton Fatihah niku enten. Dalam sholat kita suruh manja karo Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku permanjaan kita dengan Allah. Kepadamu aku menyembah. Dan kepadamu pula aku mohon pertolongan. Niki betul-betul saat dimana kita mengakui kehebatan dan keagungan Allah ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu. Tidak pada yang lain. Ketika dirimu mampu dan selalu mengucap hanya padamu cinta ini, hanya padamu rindu ini, hanya padamu hidup ini, maka karo Gusti Allah diajari. Jadi ilmu cinta itu, ilmu kasih sayang itu murni ajaran Gusti. Slogane ngene iku, iyyaka. Ka niku satu. Jadi dalam dramatika bahasa Arab, ka niku jenenge mufrad mudzakkar. Merujuk pada satu tujuan. Hanya padamu aku menyembah. Saiki terus dirimu tiru, hanya padamu aku mencintai. Nanti jangan kira bahasa tai itu jurelak. Loh, hidup ini ketika tidak ada tai ini muspro pas. Sebab kalimat yang bikin bahagia niku tetap melibatkan tai. Buktine aku mencintai. Nah, ngono lho. Lu orang ngantil. Jurut apa yang harus kita petik dari makna itu? Jadi selalu melihat sesuatu ora kudu sesuai dengan gambar. Maknanya gini. Apa yang kita lihat durung mesti benar. Kenapa saya suka pakai kacamata? Karena sing tak delok urung mesti bener. Podo-podo ora bener mending rada tak petengi. Sehingga dengan peteng itu wong terus kepengin madangno. Maknanya apa? Jangan dulu mengkultuskan, jangan dulu menilai sesuatu dengan pemahaman sing rumangsamu betul. Mulai dari peteng menuju kepada padang. Jadi dimaknani kau sidik, akhirnya lama-kelamaan disimpulkan. Baru kita tahu kesungguhan dari apa yang kita lihat. Kesungguhan dari apa yang kita tahu. Nah, sampai hari ini pun sampean karo bojomu urung paham. Aku yakin urung paham. Nek wis paham ora mungkin ana nesu-nesunan. Ora paham ora mungkin disuruh pulang dari rumah. Dirimu keluar dari rumah ini. Sebab aku sudah tidak mencintaimu. Ara ngeri. Ngeri. Jadi Valentine itu bukan hanya sebuah ucapan kasih sayang, tapi perasaan yang dalam terus diekspresikan dengan laku. Nek wis ana lakune baru Anda katakan aku mencintaimu. Nek urung ora usah.
Dirimu dari hati yang paling dalam belum, ekspresi menunjukkan cinta yang belum, urung-urung keburu muni mencintai. Padahal itu hanya cara manusia memancing untuk ketertarikan seseorang. Mungkin karena bebeke, wis berapa pilihan, beribu-ribu pilihan orang sing cocok. Padahal kabeh ribu-ribu kabeh wis dikai kalimat yang sama. Tak akan pindah ke lain hati. Dan hanya satu-satunya dirimu di dunia. Sampai lagunya mungkinkah? Ana lagu jenenge mungkinkah? Stingki. Mungkinkah ngande. Jadi malam hari ini kebahagiaan orang-orang yang di sana dengan perayaan Valentinnya mesti keluar saka aturan. Kita coba merayakan dengan cara yang lain. Sing wong juga nanti bisa melihat dan bisa meniru. Ternyata kasih sayang yang selama ini mereka katakan, kasih sayang yang selama ini mereka bilang, kasih sayang yang selama ini mereka pahami, ternyata orang apa-apa nih. Hapus-hapusan kok. Wong hari kasih sayang elu ngene ning Kudus ora jero Mas. Jero nih. Jadi kasih sayang tujuannya kudus untuk mensucikan kasih sayang itu. Nah, suci itu nek dalam bahasa sing kok keluarkan iku jenenge aku sungguh iku suci. Jadi nek semuni sungguh dicekel. Hati-hati dengan kalimat sungguh loh. Sebab syarat manusia masuk Islam niku muni asyhadu alla ilaha il nganggo an. Alla ilaha illallah. Sungguh. Nek sungguh tek lho. Wes milik aku. Sungguh tenan ora kowe? Asa ngerti sungguh tok. Wah, kaya mantep-mantep po. Suwene go baldu lho, sungguh kaya kemenanan. Sing mburi kae mbok waras tenan mbok ra king mburi kae. Iku separo-separo, sebab pawore bakul kayu yo ngeri-ngeri sedap. Diduti Mas. Lah aja sik tegang Mas. Kaos abang diduti. Dan nanti di penghujung acara awake dhewe mencoba mentransfer doa untuk orang-orang yang kita cintai, lebih-lebih orang tua kita, guru-guru kita, wong soleh-soleh kita, kabeh manti ditransfer. Jadi kasih sayang itu engko melebar. Maknane ngeten. Kenapa di Kudus ana Sayyid Umar Said? Itu beliau adalah pecinta. Beliau pemilik kasih sayang. Dengan metode beliau membagikan pemahaman agama untuk lingkungan. Sampai beliau sedo, di pusara beliau sampai hari ini kasih sayang itu masih. Sing cedhek ning kono kabeh pakane keloberan. Karena beliau memang betul-betul wong sing duweni kasih sayang. Mulane kumpule awake dhewe itu jangan ada indikasi barang-barang yang tidak benar. Yakni kudu dimotori, kudu didukung, kudu dibakar oleh semangat mencintai. Niki kuncine. Jadi ketika ada sedikit keburukan yang mulai kita tampakkan, engko terus dadi mbludak ora gathok. Saestu. Jadi ketika kita menilai seorang teman, ketika kita menilai seorang sahabat, ketika kita menilai orang lain, kabeh niku mesti duwe cacat. Kabeh mesti duwe kurang. Lah, ketika kekurangan ini kita angkat ke permukaan dan kita kembangkan, akhirnya kita ora sida kekancan. Kita ora sida apik, kita ora sida duwe kasih sayang, akhirnya urip dhewe. Gawe grup dhewe. Nek grupe wis pecah, gawe grup anyar meneh dan terus seperti itu. Nah, grup-grup yang ada di sana, silakan sakit hati. Ya ngono to. Nek grup nduk kene kok wis sakit hati ya benjut ra Mas. Wong aku sing sakit hati mulai ke omah wis santai-santai wae. Bayangno, numpak motor kok nganggo perasaan. Piye? Biasanya tak gas sak kuduku saiki ora kena. Ning ketika dinikmati aku iso wae umbal utawa numpak mobil aku mah. Sebab sejatine rekoso niku asline ora rekoso.
Rekoso niku mboten rekoso, saestu. Ini kalimat yang sering diucapkan dalam bahasa Jawa, lunyu-lunyu. Niku maknanya ora rekoso. Dengan sering Anda berlatih lunyu menek, maka kakimu akan terbiasa dengan cara seperti itu. Dan Anda tidak akan pernah bosan. Maknanya medane ring kudus itu tinggi. Iku ana maknane dhewe, supaya dengan ketinggian itu, yang mana kiwa tangan jurang, dirimu ben ora menggo, ora noleh. Itulah maknane hari kasih sayang. Kasih sayang kok ijek noleh. Dia yang dulu pernah menjanjikanku kepelaminan lapo. Wis ora usah. Wis nyen ketemune kuwi ya kuwi. Apa dikapakno meneh. Kula niku dilematis. Satu sisi mencintai, satu sisi khawatir. Apakah dia kembali mendem meneh? Ora. Mendem tak tekake. Angel apa? Dikik rak wis. Mosok wis gelem baldu. Lho, keren lho. Anak king keren. Pesinane hitam pakai kacamata kan keren. Ngono gayane muni ape golekno jaket king sing piye. Wong kere reka-reka bakhil reka-reka. Mbok bakhil aja diwarak-warakno. Muni ape tuku apa jenenge? Durian kok musim durian yo anjen ra ono. Lagi weruh bakul durian kok saiki. Lah wingi kok ora ketok bakule. Maksudmu piye? Aku kok sik gumul. Ruwete masuk kesuwene akhir-akhir iki lho. Apa tuku bis lho menawa tuku apa? Tua mbah ling bakhile rak karu-karuan. Sreate hebat. Mosok hari kasih sayang kok ono sreati. Ya ora usum. Jadi ketika kita seperti ini dengan bahasa sing kadang vulgar, kebablasan, niku berlatih bagaimana kita tidak sakit hati. Nek niatos saling menyakiti lah apa kekancan. Jadi arti mawon wis beda kok. Niat kekancan bersahabat. Nek Kanjeng Rasul itu sahabatnya. Sahabatnya Kanjeng Nabi tetap bersama beliau dan tidak ada rasa jengkel. Nek sahabat nek takoni Kanjeng Nabi, semuanya jawabannya hampir sama. Rata-rata apa yang Anda inginkan dariku? Semua sahabat jawabnya siji. Aku tidak mau berpisah denganmu satu detik saja. Sampai sahabat itu juga merayakan Valentine, neng ora Valentine. Memaknai Valentine, aku tidak akan bisa berpisah denganmu walaupun sedetik saja. Iki ya lagi Valentine. Valentine kok tinggal dhewe. Roh koncone ngombe sak kol terus bebek bingung. Balik ora. Wek ora. Bingung. Mae sampai ngoresepsinan ya ora mangkat. Masa mau keren. Bar duwe resepsinan. Ora mangkat. Iku karena mbelani sahabat. Iki lho maknane ngoten niku. Lah ini hanya bisa kita lakukan ketika kita mampu menggali diri bagaimana harus berpraktek diri memaknai sahabat itu. Yang mana di lingkup dan perputaran sahabat ono makna kasih sayang. Tadi kasih sayang nduk ora harus karo bojo tok. Di semua wilayah ono kasih sayang. Wong warung yang aku kasih sayang, kafe kasih sayang, najan bare bayar. Kasih sayang dirumati mangan, dirumati sembarang kalir. Bare hitung-hitungan. Bayar. Tapi karena memang posisi harus seperti itu ya seperti itu. Kasih sayang kok gratis apa ono? Ora ono. Wong tua ketika dulu memberi kasih sayang kepada kita, walaupun wong tua tidak pernah menuntut bayaran, kita yang harus membayar kasih sayang itu. Ini jenenge tahu diri. Bertepatan malam Ahad pas hari Valentine, walaupun bagi kita Valentine ora penting. Wong kita sudah punya sayang diri-diri kok. Jadi rasa sayang itu ning jero hati. Mulane ana lagu LDR yang sak mangken nanti dinyanyikan oleh penyanyi kita dari Jepara. Orang nyanyi dendok. Iki wajib. Kadung kok. Dadi nek muni seneng ya seneng. Konteksnya tidak terlalu menyeberang.
Kita enggak ada yang nyebrang. Adene ana wong menilai kita menyeberang harus terserah. Ana muni pirang-pirang. Iku kiai rek senengan ring kafe. Lho karang kiai keren. Kan beda. Ndek duit. Padoni najan makmum. Saya kok cetakake rak disin kowe. Makmum mau nyetakake di duit. Nggawane duku kecot. Tekan nggawa napa? Tahu asine rak karu-karuan. Lah yen butuhe lah awet. Jadi ciri-ciri wong bakhil ketara. Nek masak dibualno asin. Gayane monggo nyerakno sing doyan. Kacau kabeh. Atlas sing iku dawa teng ngludak kabeh. Ket wingi rak mangan ana sing diusir bojone, ana sing rak dimasakno bojone. Ana sing mau meh mungkus sego ya kelalen. Kuwatir nek diomyang malah pisoi wong akeh. Angger nggawa kuwaci loro apa pira mau. Sik kebangetan nak udzubillah. Ngono kok jeragan paling sugih sak Jepara ling muni. Mbok ora usah nganggo label sik ngono kene, Kak. Monggo bire diunjuk. Masa ngono lho ngaji nduk kafe. Kafe iki kok terkenal. Kafe iki terkenal. Engko ditarik pajak kapan-kapan. Ya ora masalah. Kita itu bagaimana kita iku mau. Kasih sayang itu tidak ada sakit hati. Kafe lagi iki orene kok sakit hati diblukno langsung kowe. Kudune nek melu guyu bayar ngaji rak bayar. Ijik kene mulai bayar. Masamu kok enak emen. Apa sakit hati gendeng ta pira? Dhewe Mas. Aku rak dikai SDW piye Mas. Jalukno S. Iki disikok ketara iki go ngadan-ngadani wis aja. Ora boleh. Jadi awake dhewe iku bukan orang baik. Jadi tidak perlu kita dinilai baik. Wis sadar diri kita bukan orang baik, tapi kita akan selalu ingin baik. Ngoten mawon wae. Sampai di penghujung uripe awake dhewe pokok ingin baik, mesti bakal jadi baik. Wis niku mawon, ingin baik. Enggak dadi apik. Dan semua akan baik-baik saja. Orang ana sing tidak baik. Yang tidak baik sing nyawang. Yang tidak baik sing nonton, sing komentar elek-elek. Iki yang tidak baik. Tapi ambune blenyek sik ngene. Mosok ngaji karo blenyek. Iki ora made in Kudus nek blenyek iki. Wah, ambune ngeri-ngeri sedap. Jadi ngene iki terus aku kepengen juragan sing duwe grajian, sing duwe kayu kepengen aku dijak. Kepengen tak unekno. Wonge mbok mangkat mbok ora. Sekali-kali ngejak. Nek duwe isin tapi. Krungu ta ora ndek? Lah, siap to lek iso makmum neh tae. Aku serti tapi batin kula detekan lho. Dadi wong ngene iku mau wani dhewe. Aja ngejak kanca. Ora. Terus sampean delok. Nanti selepas kayak gini, selepas event-event kayak gini, ketika niat kita itu benar, ketika kita tidak ada unsur apapun, kula yakin, dan saya berani jaminan, wong niku nek gelem nyambung ke kancan dengan dasar hati yang tidak ada apapun, anjen murni ke kancan murni. Kau nek uripmu tambah penak tapuki cangkemku. Lho tenan nih. Jadi efek positif dari silaturahim. Silaturahim enggak harus main dari rumah ke rumah. Seperti ini silaturahim. Cuman dialokasikan di satu tempat. Sebab omahnya awake dhewe ya beda-beda. Rumahnya beda, negaranya beda, desanya beda. Kumpul dari sisi silaturahim. Nyambung persaudaraan. Walaupun kadang tetap nyambung, tapi ini khusus disambung tenanan. Lah, konteks itu mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berani mendeklarasikan ketika ekonomimu sulit, sampai neneng-neneng hadisnya sahih, ketika ekonomimu sulit maka sambungan dulurmu.
Jadi acara pada malam hari ini selain acara kasih sayang adalah acara mundak sugih. Tak baleni meneh acara mundak sugih. Rak ngantel. Tapi aku mau nek mundak bakhil. Ora lah. Anggerape mundak sugih, bakhile ditokno. Lah iki sing mari ketap-ketip. Kental-kentule rak nduk kuwi. Teko ape ngejadul segoro andalane. Segorone sapa didol? Dan yang kedua, kebaikan kita itu efek positifnya nanti ke generasi-generasi anak-anak kita, ke keluarga kita. Yakin. Nanti walaupun kita ora sowan ke Muria, iki termasuk yang Muria, sampeyan ditransfer dari sini. Bisa. Wamun iso disambungno. Mulane angine nibotangi rak karo-karuan. Judule angin bengi. Pokoknya ojo LDR lah, berat. Terus kepo. Maksudnya piye? Wis aku dune. Ono wis sok pikir bingung-bingung kula apa. Dadi urip kok bingung rak karo-karuan. Dadi hari kasih sayang kembali ke tema awal, menstandarkan kita mikir. Saya minta ingatkan, dadi ojo sampai pikirannya awake dhewe digawe berat perkara urip. Ojo dibebani perkara sesuatu yang saat ini memberi makna sulit pada kita. Saestu kuwabeh niku mesti duwe wektu. Jadi ora mungkin ana rendeng 1 tahun. Tidak mungkin ono panas 1 tahun. Tidak mungkin musim itu tidak berubah. Jadi nek muni siang ya siang, malam ya malam. Ora nung siang terus malam mboten. Begitu juga kehidupan. Mesti ono berakhire. Andaikan Anda merasakan sulit mesti ono berakhire. Ataupun sebaliknya andaikan Anda bahagia itu pun ono berakhire. Tapi kabeh iso disiasati. Sulit tidak akan menjadi sulit ketika Anda memaknai kesulitan bukan kesulitan. Dan kebahagiaan tidak akan habis ketika kebahagiaan itu dirimu mampu mensyukuri. Nah, alam hari ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Di mana banyak kesalahan kita, banyak dosa kita, banyak hal-hal kita yang menjadikan Gusti Allah jane murka. Neng dengan sambungan-sambungan silaturahim itu juga dengan tafakur-tafakur kita malam hari ini sehingga akhirnya sedikit nanti ada dongkrakan dari hati kita untuk baik. Moga-moga Allah nyusuli hidayah kepada kita. Terus kita jadi wong sing luwih berubah baik. Harapannya mong niku tok. Keluarga nggih ngoten. Berubahlah untuk menjadi baik. Dalam kondisi apapun. Mane ning alam nasrani niku diterangaken. Fa inna ma'al usri yusra. Niku sampean pegang. Anggo inna, sungguh. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan iku paketane wis ana kemudahan. Nek kita bicara bahasa Arab, ma'a niku ngeten iki. Ma'a niku posisine ngeten iki. Dadi ma'a niku dramatika bahasa Arab niku jenenge huruf jar. Lah ma'a niku tidak berjauhan. Contohnya ngeten, sampean dolan ning omahku, njur tak takoni. Sampean teko karo sapa? Kalih bojo kula. Kira-kira bojomu ning omah apa wis cedhak di lokasimu? Pasti nerak ning depan rumahku ya ning jeding utawa di belakangmu. Niku maknane ma'a. Lah, kalimat ma'a itu diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Pokoknya angger dirimu sulit mesti jerone ana bahagiane. Saestu nih. Dan itu rahasia yang selama ini tidak kita buka. Bahkan kita tidak mau memaknai kebahagiaan itu. Sebab apa? Sing kok sawang sulite. Akhirnya bahagia itu sampai tidak kelihatan. Lu tenan nih. Jadi Quran tidak akan pernah ngapusi. Gusti Allah tidak akan pernah ngapusi. Jadi kalimat itu pun valid fix. Wis tidak bisa dirubah. Jadi kembali tak tekankan ketika Anda mengalami kesulitan atau merasa sulit, sak jerone sulitmu mesti ana bahagia. Mesti. Jadi makna itu bergandengan dan tidak pisah. Jadi sulit adalah paket pembawa kebahagiaan.
Lah, awake dhewe malam hari ini bahagia, ya jerone mamula kebahagiaan. Konteknya beda. Jadi wong syukur itu dudono bahagia. Iku otomatis nambahi nikmat. Amane ketika ngeten iki digawe bahagia wae. Dadi aja sampe ana susah sing digawa ka omah. Ya meneh kok mikir kesuk mlurutku jam piro. Iso uga ngejak anake go alasan. Kesuk online sekolah utawa ngopo lah iso wae. Yo ya wis trai. Wis jujur yo. Engko anu dicacah bane nek mulai. Mulai nek dur. Teko mulai ana kudu ngisik kudu nguyuh. Kudu nyanding kudu weruh. Jadi ora usah. Nek siji bubar ya bubar kabeh. Kecuali memang ada yang urgent. Wong dapure menek truk wis bendina menek truk kok teko mulai menek truk. Lapo? Wong bendina moto teko moto ning kene lek kena, foto di sak pokleke tangane. Nek teko mulai foto di kabeh sak kemenge. Kepengin dandani HP, dandani kabeh HP-ne sak iki. Ayo pengen apa meneh? Pengen ngobat kayu rambutnya diobati kabeh. Kajur kabeh ra Allah. Pengen dari security tunggu ning ngarep. Sisan marakno mlebu bebek aku. Pegelate kurang ngamuk piye neh ini. Kurang menyakitkan piye. Aku uripku ingin selalu menyakitkan orang lain. Tapi dirimu aja. Jadi nek aku ingin mencintai seseorang, menyayangi seseorang harus tak sakitkan sakit-sakitnya. Ngono. Nah, Nabi Ibrahim niku ekstrim. Jadi ketika beliau kan nunjukkan rasa cintanya mbak anaknya, bunuh anakmu. Masuk akal tak? Tapi pecinta sejati akan merasakan cinta itu walaupun gulune harus dieksekusi. Enak, aku disuruh Gusti Allah kon motong gulumu. Madza taro? Bagaimana pendapatmu? Oke Romo, hari ini bunuh saya. Iki ya pecinta sejati. Nek dirimu kan ora. Urung dikapak-kapakno, jangan kau tinggalkan aku. Iki maksudmu piye? Iku rak lagu. Urung sik apa-apa aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Lah kemarin-kemarin kowe hidup karo sapa? Ngomong kok sik ngapusine kok sik kaya ngono. Wong Naim memang mau tanpa siapa-siapa bisa hidup. Ora nek nunggu 19 tahun meneh wis ngomong mbek aku. 19 tahun neh. Sebab judulnya iki lagi dilahirno. Wis ora apa-apa. Dadi luwih keren. Jadi keren itu barang sing ora umum. Jadi nanti kita mengingat orang-orang yang berjasa pada kita karena hari kasih sayang itu yang ngono. Wong tua sing pun mboten enten atau wong tua yang masih ada, kita kasih sayangi. Walaupun kita tidak bisa memberi apapun, minimal kita mendoakan. Orang-orang yang kita sayangi didoakan. Yang tidak sayang pun kita doakan. Iku carane hari kasih sayang ngoten niku. Iki genti rodok mambu pete. Tahu apa iki? Aromane molah malih. Lah iki sing bisa endi? Ora ana sing kena bisa. Ora ketok, dadi golek gelas sampe ra ero. Perasaan iku aja malih. Angel. Tetap pada satu prinsip yang sulit. Ini ku lho. Gusti Allah tidak akan pernah merubah cara mencintai selamanya tetap eksis. Rahman tidak akan bergeser. Tapi ada saatnya Allah akan Rahim. Aku harus menuntut balas. Karena dirimu tak kasihani dengan tujuan dirimu mengabdi padaku. Hari ini aku ngetokno Rahimku. Dulu Rahman yang dunia. Tapi sekarang karena dirimu sudah mati aku Rahim. Welasku yang kene tok. Dunia dulu pernah dirimu membuang banyak waktu untukku, maka di sini sebagai bentuk kasih sayangku kita adili, bukan karena Gusti Allah jengkel. Nah kadang ketika ana wedok maido wong lanang itu karena kebijakan. Jadi aja wong lanang merasa disakitkan aja.
Ning aja pisan-pisan dadi wong wedok sing maido wong. Aja pisan-pisan. Diam itu lebih bagus. Wong niku nek meneng wong lanang niku malah lentur. Nek kakean ngromyang sing lanang malah nglonjak. Iso iku lari dari rumah dan akan pindah ke lain. Nah iki sing gawat. Gawat temenan. Eta dak krungu rek. Aja saestu. Jadi barang yang ada pada kita itu tamu. Rezeki ya tamu, bojo ya tamu. Kenapa kita bilang tamu? Sekali waktu dia bisa hilang. Entah itu dengan kematian, entah itu dengan kok sakiti. Ketika rezeki dengan cara pengelolaan yang tidak baik, mesti ora betah suwe. Jadi ini filosofi yang tidak dikenal oleh orang-orang. Jadi barang apa sing nemplek di kita, nek leng rumati apik mesti ora bakal melayu. Wis jaminan. Nah caranya Gusti Allah lain syakartu. Kue bisa mengelola, maknanya syukur. Mengelola apa yang kau berikan, maka pemberian itu tidak akan pernah bergeser darimu. Bahkan kau tak imbui meneh. Jadi karek pengelolaan. Jadi andai kan ada sesuatu yang lepas dari kita, itu karena pengelolaan kita yang kurang maksimal sehingga barang itu lari. Wis ana setengah jam. Ojo muni dereng nek wis muni wis ta. Mesti ora usah kesuwen. Ono sing mati mapek iki malah payah. Nganggo wektu masa nganggo glah-glah. Jadi tayangan ini nganggo wektu. Masa ngene iki ora bayar. Cangkeme kon ngromyang. Lek trimo meh disri wong pirang-pirang bae. Kowe do guyu-guyu. Kene sing dibrondong nuklir sik kaya kudu pancing kabeh. Ayo bahagia harus. Aja ora bahagia. Bahagia kok turu. Etoke masuk angin. Bahagia kok masuk angin. Mungkin sing masuk angin tenan ora apa-apa. Kuwi ana kamar anyar. Jadi napa nggih? Kembali satu titik. Pokoke tak garis besari. Kasih sayangnya Gusti Allah tidak akan pernah berhenti kepada kita. Lah, titik paling bagus adalah bagaimana kita mengembalikan kenikmatan itu yang sampai detik ini belum pernah dijabut sampai Gusti Allah. Adapun ada sedikit sulit itu karena kita pembuat kesulitan itu sendiri, bukan dalam arti Gusti Allah ngei sulit. Sebab konteksnya Quran wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Allah tidak pernah sekalipun berkehendak untuk memperlakukan hambanya dengan perilaku yang tidak pas. Orang mungkin. Wa mallahu itu tidak mungkin. Allah akan memberi perilaku pada kita dengan perilaku yang tidak mengenakan. Bukan mungkin. Andai kan ada tidak enak, itu mesti hasil ngamale dewi. Sesuai dengan amal dan perbuatan. Sing perlu direnungi. Pun kita kirim doa untuk orang-orang yang kita cintai. Moga-moga bahagia kita juga bahagia beliau. Kita kirim pertama kepada orang tua kita, mbuh isik sugeng, mbuh pun dipanggil Gusti Allah, minimal kebahagiaan kita beliau aja sampai ora bahagia. Terus kabeh mawon, semuanya. Apapun yang Anda bawa, apapun yang Anda keluarkan, diniatno kanggo wong tua. Walaupun kita sudah punya nilai sendiri. Jadi kebaikan itu dinilai Gusti Allah. Neng ojo lali tambahno. Nilai itu kirimno pada alamat-alamat yang baru. Yang mana alamat itu jarang kita ingat. Najan duku-duku kecut ora apa-apa. Najan tahu-tahu asin ora apa-apa. Diniatno kanggo orang-orang yang kita cintai. Tetap tutup. HP rempeyek sembarang kali. HP teh boleh. Lu kasih sayang apa wae. Ya iku mau. Karek wong mampu merasakan sayangnya wong liya apa ora? Mampu merasakan cintane wong liya apa ora? Jadi merasakan cinta sesuai harapanmu ya angel. Tapi nek ndelok kebaikan kecil dari orang lain adalah sebuah kasih sayang orang itu pada kita, maka wong ora ono sing elek bagimu. Ora ono sing elek, kabeh wong akhirnya apik kabeh. Maka dirimu sak donya tidak akan punya musuh, tidak akan sakit hati pada siapapun. Najan wong sak donya menyakit hati karo dirimu, neng dirimu tidak akan pernah menjatuhkan sakit hati pada siapapun.
Ini kuncinya bahagia. Jadi kunci bahagia adalah tidak pernah sakit hati kepada apapun dan siapapun, dan tetap mencintai dan menyayangi apapun dan siapapun. Ini kuncinya. Kita niatkan Fatihah pertama untuk orang tua kita, leluhur-leluhur awake dhewe. Makna orang tua kita sak meronone, ana mbah ana canggah wareng udek-udek sipur sampai Nabiullah Adam alaihi salam. Dan keluarga-keluarga kita nyamping dari ibu, nyamping dari bapak, berlanjut ke bawah ke atas kabeh. Pun diniati ngoten mawon. Dan dengan Fatihah itu muga-muga orang sing pun dipanggil Allah dikei jembar padang kubure, dipun paringi pengapunten, dikei kasih sayang Gusti Allah. Kita mengangkat bahasa-bahasa Valentine karena ngepasi, bukan kita ahli Valentine. Engko ndak darani ketinggalan zaman. Kita juga orang modern, orang kekinian. Jadi kudu ngerti bahasa-bahasa sekarang. Yang kita hari ini bukan merayakan Valentine, tapi kita tetap kasih sayang Valentine setiap detik. Ora kudu ngenteni tanggal kesuwen. Ora usah ngenteni tanggal. Li abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara wa li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billah. Bismillah. Fatihah yang kedua untuk guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan baik kepada kita, ulama-ulama kita, wong sing napa menyebarkan agama ning daerah kita, lebih-lebih di daerah ini khusus napa dumateng empunya sini Said Umar Said dan semua penghuni orang-orang soleh. Moga-moga dikei ridho karo Gusti Allah, walaupun kita kesannya mong dulan, kesannya mong hanya berlibur, kesannya mong guyu, tapi moga-moga keberkahan dengan penghuni-penghuni yang soleh. Ana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki ya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah untuk kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang yang kita cintai. Moga-moga selalu diberi kesehatan, kewarasan. Pokoknya sehat, waras, bergas, trengginas, giras, sugih beras, mendino kramas. Kowe nek guyu ngapa Imra ngerti karepe nek guyu. Jika moga-moga keluarga kita selalu dituntun Gusti Allah ning jalan yang baik. Kita dikai istiqomah untuk kebaikan. Saestu didoakan saka bala musibah fitnah, lebih-lebih fitnah zaman. Didoakan saka eleke wong sing mau menyakiti kita, mau mendolimi kita. Juga kita berdoa moga-moga sesuatu yang berat diringankan Gusti Allah. Andai kan ada penyakit, ada beban, dikei kemudahan karo Allah. Dan kapan-kapan kita dipanggil Allah, kita dipundhut Allah, kita diminta oleh Allah, moga-moga matine awake dhewe di lokasi yang baik, dengan perilaku yang baik. Moga-moga tegese pinaringan husnul khotimah. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kanggo wong-wong sing mendahului kita, kabeh sak ngalam dunya mawon, dari orang-orang yang muslim jika ing ngapura Gusti Allah, dirahmati Gusti Allah, dipun berikan kenikmatan dari surganya Gusti Allah. Dan kita mendoakan wong Islam sing ijik do urip, kita dikei tambah sae,
dikei kekuatan kerukunan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan kita, ingin menghancurkan agama kita. Lahum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita baca Fatihah. Mangke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 11 kali. Mbek ngrentek hajat kita yang paling kita butuhkan hari ini. Jadi hajat itu pirang-pirang. Aja anggere ndonga elek-elek lho. Barang larang sisan ndonga sing gedhe. Kok ngerti mosi RV ora usah lah. Sing rono meneh. Pajero usah rono meneh kurang gedhe. Aja meneh kok travel las gopo. Lah karuan rodok kentik sithik lah. Saya itu dibuatin tenan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus mbek ngerentek ya Allah, hanya padamu aku menyembah, hanya padamu aku mohon pertolongan. Dan yakin Gusti Allah ngijabahi. Jadi wong semene iku yakin rak ketang siji ana sing disenengi. Mbuh sing sapa ora ngerti. Lah, ketika kita jamaah dari satu yang diangkat Gusti Allah, jenenge jamaah, jenenge pondokan, jenenge satu paket kabeh mesti terangkat. Niku fungsinya bersama. Ala niyatin sholihah wa ala ma nawaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wala fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.